Baik teman-teman, kita sudah mendengar dari pihak perbankan. Kali ini kita lanjut lagi kepada stakeholder lainnya. Akan hadir tamu istimewa kita. Beliau bernama Bapak Alim Gunadi. Teman-teman, izinkan saya membacakan profil beliau. Jadi Pak Alim Gunadi ini merupakan Managing Director dari BSD, teman-teman. Merupakan orang yang berpengalaman pada bidang kelapa sawit, minyak goreng, tanaman industri, perhotelan, dan real estate. Beliau juga berada di latar belakang keuangan yang kuat, lebih dari 20 tahun menjadi auditor, akuntan. Sekarang beliau dipercayakan menjadi Managing Director dari Sinarmas Land sejak 2010. Jadi pribadi yang komplit nih teman-teman. Jadi kita akan mendengarkan paparan tentang properti plus-plus ini. Pak Alim, apa kabar? Baik, Pak Pinpin, ini sahabat saya nih, kolega saya nih yang think tank terus ya di grup ya. Kali kedua ya Pak Alim ya. Kali kedua ya. Selamat siang Mudah-mudahan Pak bisa Pinpin. 7 kali bareng Pak Alim nih. Amin, amin. Ya. Ya, Pak Alim, monggo Pak, waktu dan tempat saya persilakan. Saya pikir teman-teman juga pengen dengar paparan Bapak dan tentu nanti akan melakukan berbagai diskusi dengan Pak Alim. Monggo, Ya, pada jadi Pak Alim waktu dan tempat saya persilakan. ya. Terima kasih Pak Pinpin atas waktunya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mengundang saya untuk membagikan pengalaman kami ya. Jadi mengenai kita belajar apa selama COVID, langkah kita ke depan seperti apa, dan bagaimana cara pandang kita terhadap industri properti selanjutnya. Jadi sebelum saya memulai presentasi ini, saya ingin menyapa kepada Bapak Eko D. Hari Purwanto ya. Selamat siang Pak. Terus juga untuk kepada Bapak Haru Kusmahargyo Pak. Salam kenal dari saya. Kemudian juga kepada Pak Ali Tanghanda nih, kolega saya. Saya akan mulai, saya izin sharing materi ya. Oke, jadi bisa kelihatan nggak materinya? Pak Pimpin? Halo? Kelihatan Pak Alim? Kelihatan ya? Oke, saya Kelihatan, mulai ya Pak ya. kelihatan. Ya, Siap, jadi siap. kita melihat, saya akan mengambil satu perspektif mengenai tantangan dan peluang investasi di sektor properti ya selama masa COVID. Jadi pertama saya akan memberikan informasi atau menceritakan bagaimana kita belajar di tahun 2020 dan bagaimana Sinarmas Land merespon hal ini ya. Jadi pertama kita tahu bahwa sesuatu yang kita pelajari di 2020 ini adalah pertama bagaimana kita mempunyai satu perspektif yang berbeda, terutama karena adanya social restriction dan COVID-19 ini. Kita mempunyai empat behavior baru ya. Yang pertama adalah work from home ataupun dari manapun, yang pasti tidak di kantor gitu kan ya. Kemudian kita juga ada dorongan untuk IoT ya, Internet on Things. Jadi semuanya kita mulai online shopping, kemudian semua dilakukan secara online. Kemudian juga disadari ternyata bahwa selama COVID-19 ini, menurut piramida Maslow, bahwa ternyata kebutuhan perumahan itu menjadi nomor satu karena terkait dengan kebutuhan kesehatan dan keamanan ya. Jadi masih ada di piramida paling dasar. Yang keempat adalah yang tadi saya sebutkan adalah everything digital. Jadi semuanya kita semua belajar digital nih, gitu kan. Sebenarnya ada yang kelima, yaitu munculnya satu generasi baru ya, yang saya sebut dengan Zoom Generation, yaitu kita inilah Zoom Generation ya. Oke, saya lanjut. Pertama, pada saat COVID-19 masuk ke Indonesia di bulan April ya, pertama-tama yang kita lakukan adalah kita memprotek atau melindungi seluruh penghuninya kita nih, residential existing yang sudah beli rumah, yang sudah tinggal di development-nya kita di seluruh development Sinarmas Land. Jadi kita protek, kita menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
Ya, jadi semua klaster juga kita jaga kita protect dengan SOP protokol kesehatan gitu ya, seperti cek temperatur, rutin desinfektan, juga menyediakan sabun cuci tangan atau hand sanitizer ya, dan sebagainya. Kemudian juga bagaimana kita karena adanya pembatasan orang bergerak yang tadi disampaikan di depan, kita juga mencoba untuk memitigasi bagaimana penghuni dari development Sinar Mas Lane itu tetap bisa memenuhi kebutuhan hariannya. Jadi seperti bagaimana mereka bisa memenuhi kebutuhan belanja ke pasar ya. Jadi ini terutama untuk ibu-ibu nih. Jadi kita juga bekerja sama dengan pasar modern dan pedagang pasar UMKM di development-nya Sinar Mas Lane seperti di BSD dan Kota Wisata itu kita membuat satu aplikasi yang kita sebut dengan Simoda ya. Jadi Simoda ini bisa ibu-ibu itu tinggal order gitu ya by phone, kemudian nanti diantar gitu ya, nanti pembayarannya bisa transfer, cash ataupun apapun. Nah kemudian kita juga membuka yang disebut dengan Cloud Kitchen. Ya Cloud Kitchen ini adalah satu sarana yang kita berikan kepada penghuni Sinar Mas Lane untuk bisa memenuhi kebutuhan misalkan ingin makan siang dia nggak keburu masak, jadi dia bisa pesan di Cloud Kitchen ya, kira-kira begitu. Nah, kemudian bagaimana Sinar Mas Lane juga tetap berkomunikasi dengan para customer atau residents-nya ya. Jadi pada saat COVID-19 ini kita menutup yang namanya customer service. Jadi tapi tetap bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan melayani customer kita gitu ya, residents-nya kita, penghuninya di Project Sinar Mas Lane dengan men-shifting seluruh aktivitas customer service kita ke digital. Jadi kita ada yang namanya call center, kita ada yang namanya WhatsApp for Business, kita ada yang namanya email gitu ya. Kemudian juga kita memperhatikan sekali satu protokol baru pada saat kita BAST atau serah terima unit yang memang tidak bisa dihindari harus terjadi pada saat COVID-19 dengan memberikan satu perlengkapan untuk customer ya. Jadi ada hand sanitizer, ada sarung tangan, ada masker dan sebagainya. Nah, kemudian juga bagaimana kita juga bekerja sama dengan satu aplikasi yaitu SehatQ untuk membantu residents atau penghuninya di Project Sinar Mas Lane untuk tetap bisa berkomunikasi atau menjaga kesehatannya, mengecek kesehatannya dengan aplikasi, dan bagaimana Sinar Mas Lane juga masif sekali untuk membantu dan mensupport pemerintah daerah setempat ya dengan memberikan donasi, kemudian memberikan masker, dan sampai dengan saat ini pun kami masif melakukan vaksin ya. Jadi di beberapa kita punya seperti di Cubic, di ITC ya, baik di Mangga 2 di Jakarta ataupun di BSD masif sekali untuk melakukan vaksinasi gitu ya, terutama untuk pedagang pasar, untuk UMKM dan untuk masyarakat sekitar. Kemudian itu yang pertama yang kita antisipasi pada saat COVID masuk. Nah, kemudian setelah itu bagaimana kita beradaptasi. Kemudian kita lihat lagi ke market nih, keluar. Nah, dengan melihat COVID-19 ini otomatis semuanya serba berubah gitu ya. Cara melakukan marketing campaign juga berubah, di mana kita dari konvensional kita berubah menjadi ke digital ya, walaupun tidak semua digital tetapi sebagian besar kita melakukan di digital channel gitu ya. Jadi kita mulai belajar bagaimana kita menggunakan YouTube, Instagram, webinar ya. Perlu saya informasikan bahwa tahun lalu kami hampir melakukan sekitar 200 webinar lebih gitu ya, yang untuk juga pertama memberikan juga edukasi kepada masyarakat mengenai properti, dan juga bagaimana kita juga tahun lalu membuat satu empathic program yang disebut dengan Move In Quickly ya. Jadi tahun lalu kita membuat empathic program Move In Quickly, yaitu membuat satu menjual unit-unit rumah yang siap huni ya, dengan gimmick ataupun stimulus yang diberikan oleh developer gitu ya. Jadi
Ini cukup sukses tahun lalu, dan kemudian kita juga melihat bagaimana desain ataupun model rumah itu bergerak gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari trennya dari 2018 sampai 2020 itu ternyata rumah yang modelnya compact millennial design itu growth gitu ya. Kalau kita lihat 2018, 19 sampai 20 itu ternyata tumbuh gitu ya, menjadi market yang sangat signifikan, terutama untuk harga yang di bawah 1,5 miliar gitu ya. Nah, kemudian kita juga melihat bagaimana tahun lalu Sinar Maslen melalui Bumi Serpong Damai itu juga mencatat pertumbuhan residential project yang di-launching ya. Jadi sekitar hampir 2.534 unit gitu ya. Dan kalau kita lihat bahwa dari 2018, 19 dan 2020 ini ternyata tumbuh Bapak Ibu. Jadi residential segment ini tumbuh gitu ya. Jadi justru 2020 itu lebih tinggi dari 2019 dan 2018. Jadi ini fenomena yang sangat menarik di mana kami juga mencoba untuk beradaptasi dengan market, beradaptasi dengan keinginan pasar, daya beli masyarakat dan juga kebutuhannya gitu ya. Kemudian kita melihat sebenarnya secara keseluruhan properti industri seperti apa sih. Nah, ini saya mengambil satu research dari John Slang yang memang sudah dipublikasikan bahwa memang sebenarnya kalau kita melihat office market ya itu memang masih weak gitu ya, masih rendah sekali dan memang kemudian demikian juga dengan kondominium atau apartemen dan kemudian juga dengan retail gitu ya yang terdampak sangat sangat luar biasa gitu ya. Nah, tetapi kita melihat adanya satu optimisme yaitu adanya di landed housing sektor. Jadi kalau di landed housing sektor ini kalau menurut John Slang itu dilihat dari data bahwa pertumbuhan tahun 2020 itu dalam kondisi COVID-19 ternyata melebihi dari 3 tahun sebelumnya, even dari sejak 2017, 18, dan 19. Jadi 19 itu sedikit turun, tetapi di 2020 malah meningkat. Dan kalau kita lihat dari properti jam propertinya ya, sebenarnya properti industri ini sudah mulai dalam kondisi sentimen yang membaik gitu ya. Jadi sudah mulai naik dan kita lihat bahwa properti industri itu akan di-lead atau landed housing ini akan menjadi lokomotif dari properti industri di tahun 2021. Kemudian kita melihat juga bagaimana Sinar Maslen di tahun 2021 ini menerapkan strateginya ya untuk tetap bertumbuh, kemudian juga melalui masa sulit. Pertama kita melihat adanya satu market yang baru yaitu kita sebut dengan market milenial dan juga Gen X ya, di mana kita kalau melihat dari ini saya menampilkan satu studi dari Park Plus ya. Jadi bagaimana kita melihat income bracket dari market general Gen X ini dan Gen Y ini tumbuh masif gitu ya, terutama Gen Y yang tumbuh dan kemudian bertahan menjadi satu income bracket yang cukup panjang gitu ya, hampir sekitar kalau dilihat dari studi ini adalah hampir sekitar dari tahun 2025 sampai 2045 mungkin sampai 20 tahun ya. Jadi ini satu market yang sangat luar biasa. Kemudian juga kita melihat bagaimana melalui satu market list ya, yang ini juga saya tampilkan adalah dari rumah.com, bagaimana masyarakat ternyata optimis gitu loh untuk mencari rumah tumbuh ternyata ini gitu. Nah, ini jadi satu fenomena yang juga kalau menurut saya cukup menarik gitu. Nah, ini kita melihat dengan kondisi begini bahwa ternyata di 2021 ini market properti cenderung lebih baik lah daripada tahun 2020 gitu ya. Nah, ini terjadi bagaimana kita juga beradaptasi mengenai permintaan yang ada di pasar gitu. Nah, pada tahun sebelumnya kita juga mendesain satu compact millennial design yang saya tadi sebutkan. Nah, ini bergerak juga bagaimana kita sesuai dengan research kita di masyarakat atau di market ternyata ada tumbuh satu permintaan desain yang baru yang sifatnya lebih fungsional, kemudian juga lebih adaptif terhadap
kondisi misalkan harus work from home atau learning at home, ataupun bagaimana secara fungsi ruangan ini bisa memenuhi kebutuhan kalau bekerja di rumah, seperti itu ya. Nah, jadi kita melihat bagaimana kita juga mendesain, kita ambil contoh salah satu produk kita terbaru kita sebut dengan Maiza. Itu kita launching satu desain yang kita sebut dengan flat house ya, yang luasnya hanya 30 meter square, tetapi kita desain sedemikian rupa sehingga memenuhi market yang tadi saya sampaikan. Gitu. Dan ini sudah sold out dan ini semuanya fully furnished dan secara harga juga sama, masih di bawah sekitar 1 miliar ya, di bawah 1 miliar. Kemudian kita juga melihat adanya satu market yang juga di atas, yaitu market high end, di mana ini juga menjadi satu fenomena tersendiri, adanya beberapa market yang kita lihat juga sangat unik. Jadi ternyata orang juga masih membeli, mau spending rumah yang kisaran di atas 3,5 miliar ya, dan ini kita melihat marketnya masih ada ternyata. Itu yang disebutkan mungkin oleh Pak Handaru bahwa sebenarnya likuiditasnya itu di masyarakat ada. Tinggal bagaimana kita coba menawarkan satu produk yang cocok dan juga bisa diterima oleh masyarakat gitu ya. Nah, ini yang menarik bagaimana kami juga melihat adanya satu desain yang baru yang disebut dengan desain post-COVID gitu ya. Jadi ini kita melihat bahwa behavior ini akan terus berjalan gitu ya, walaupun COVID-nya mungkin sudah selesai, tapi mungkin behavior-nya tetap ada. Nah, jadi akhirnya kita mencoba berinovasi untuk mendesain satu produk yang dalam hal ini kita sebut dengan Aether, itu di mana fungsi-fungsi ruangannya sudah kita sediakan sesuai dengan kondisi yang sekarang ada, mengantisipasi juga ke depan. Jadi kita ada yang namanya sanitizing room gitu ya, jadi sebelum masuk rumah kemudian orang harus bisa bersih-bersih dulu, jadi begitu masuk juga bersih. Kemudian juga adanya beberapa ruangan yang kita pakai, yang bisa kita pakai satu sama lain yang tidak saling mengganggu. Jadi misalkan orang tuanya bekerja di rumah, anaknya bersekolah di rumah, itu tetap mempunyai satu space ruangan yang bisa digunakan secara private gitu ya. Jadi ini juga fungsi ruangan juga sangat berpengaruh juga mengenai sirkulasi udara, pencahayaan, kemudian juga mengenai fungsi-fungsi ruangan. Jadi ini kita coba beradaptasi dan Aether ini cukup sukses. Kita tahap pertama sudah sold out, jadi kita mungkin akan melihat untuk launching di tahap berikutnya. Nah, ini yang kita juga jalankan di tahun 2021, Bapak Ibu. Jadi kita masih tetap menjalankan satu aktivitas di sosial media ya. Jadi kita bahkan juga sekarang menjadi lebih masif karena kita berkampanye di sosial media sampai ke level project ya. Kira-kira kita ada 47 project di seluruh development Sinar Masland. Itu juga pada saat ini kita juga membuat satu portal yang kita sebut dengan e-katalog. Jadi dengan kita mempelajari behavior orang di tahun lalu, ternyata karena ada pembatasan orang bergerak gitu ya, terutama nanti mungkin saya nggak tahu, menurut berita kan akan ada PPM mikro ya. Nah ini mungkin akan menolong bagi pencari rumah untuk tetap bisa melakukan pencarian rumah atau kebutuhan akan properti gitu ya. Jadi melalui e-katalog mereka bisa secara virtual masuk dan ini akan menampung seluruh development-nya Sinar Masland di seluruh Indonesia. Dan juga bagaimana kita pada tahun ini juga melaunching satu program yang disebut dengan Wish for Home program. Ya, nanti mungkin saya akan jelaskan di belakang. Nah, kemudian yang keempat juga kita juga mendevelop satu program community apps ya, yang disebut dengan One Smile yang kita baru launching di beberapa bulan lalu. Ini juga karena kita belajar tentang behavior daripada orang sehingga kita semuanya akan memitigasi kebutuhan itu dengan digital gitu ya. Nah, jadi itu yang kita coba kerjakan gitu ya di tahun ini, bagaimana kita secara masif terus-menerus untuk melakukan keempat hal ini ya kira-kira di tahun 2021. Nah, bagaimana Sinar Masland juga berkomitmen, tadi Pak Handaru berbicara masalah lokasi, bagaimana Sinar Masland juga berkomitmen untuk terus membuka akses atau membangun infrastrukturnya ya, salah satunya adalah kita membangun satu akses tol baru di BSD disebut dengan tol Trans Balaraja ya.
yang nanti akan mempunyai 3 pintu tol ya di BSD, dan juga akan membangun satu komuter lain baru ya, disebut dengan komuter lain Jatake, stasiun Jatake ya. Jadi BSD ini merupakan satu-satunya development yang mempunyai 3 stasiun komuter lain di development-nya. Ya, jadi kita tetap berkomitmen juga untuk membangun infrastruktur demi kenyamanan dan aksesibilitas bagi para penghuni ataupun customer di Sinarmasland khususnya di BSD. Dan bagaimana ini juga kita memperlihatkan progres yang ada di tol Balaraja ini, ya. Jadi kita mudah-mudahan diharapkan bisa beroperasi di tahun ini ya, kalau tidak ada kendala. Jadi ini bisa menimbulkan satu pergerakan ekonomi baru ya, khususnya juga yang mungkin tidak hanya untuk BSD tapi juga untuk daerah-daerah yang nanti akan dilalui oleh toll road ini. Nah, kemudian bagaimana kita juga berkomitmen untuk tetap membangun CBD area gitu ya. Jadi CBD area di BSD itu sekitar 800 hektar. Jadi bagaimana kita tetap berkomitmen untuk membangun CBD ini supaya ada pergerakan ekonomi sehingga orang bertumbuh, dan tadi juga disampaikan oleh Pak Handaru bagaimana juga jika ingin memilih properti adalah bagaimana memilih properti yang development-nya bertumbuh sehingga investasinya bisa bertumbuh. Ada pergerakan ekonomi baru di sana. Jadi kami juga berkomitmen dan fokus untuk mengembangkan development CBD kami yang kira-kira ada 800 hektar. Dan saat ini kita berada di CBD sentral ya, yang sekitar 324 hektar. Bagaimana kita juga mengembangkan berbagai development dan juga berbagai head office juga sudah pindah ke kami gitu ya. Jadi seperti Traveloka juga baru pindah. Kemudian juga nanti ada University Monash gitu ya. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu yang akan juga buka di kami. Dan kemudian kita juga komit terhadap digital ecosystem. Jadi bagaimana kita mendedikasikan satu development yang disebut dengan digital hub sebagai tuan rumah untuk digital ecosystem ya, untuk startup, teknologi company, akademi, incubator untuk menampung industri kreatif ya, yang sekarang ini masif bertumbuh di Indonesia dan terutama bagi anak-anak muda ini dan bagi konten kreator ya. Jadi kita juga berkomitmen untuk mensupport ya industri kreatif ini khususnya di bidang digital. Nah, kemudian kita melihat juga bagaimana kita juga optimis nih terhadap industri properti ya sebenarnya dan faktor-faktor yang mendorongnya. Seperti Bapak Ibu ketahui bahwa sebenarnya ada 3 faktor ya yang sangat mendukung saat ini. Yang pertama adalah adanya stimulus PPN, kemudian yang kedua adanya tingkat suku bunga Bank Indonesia yang rendah, dan juga adanya program DP 0% ya. Jadi kalau kita melihat bahwa 3 faktor ini yang bisa mendorong atau menjadi game changer ya untuk industri properti di tahun 2021. Nah, kalau kita melihat sebenarnya tingkat suku bunga saat ini cukup rendah, sangat rendah mungkin dari 10 tahun terakhir, yaitu kalau kita lihat 7 days repo rate aja sampai dengan Maret kemarin itu masih 3,5%. Kemudian juga adanya SBDK kisaran masih di sekitar 8%. Jadi kalau kita lihat memang ini satu opportunity yang baik dan ini yang saya ketahui adalah suku bunga terendah sejak 10 tahun terakhir lah kira-kira ya untuk KPR khususnya gitu. Nah, jadi kita melihat memang keseriusan daripada pemerintah untuk mensupport industri properti ini untuk terus bisa survive dan tumbuh di masa COVID-19 ini. Dan kita juga melihat bagaimana kalau kita lihat dari data yang ada dari Bank Indonesia ya, jadi dari 18 kota ternyata penjualan rumah di Indonesia itu year on year-nya tumbuh Bapak Ibu. Jadi kalau kita dilihat di kuartal 1 2021 itu sudah mulai bergerak naik ya. Jadi sudah mulai positif walaupun secara volume juga masih belum kembali normal, tapi sudah mulai meninggalkan posisi negatif nih dari tahun lalu. Jadi sudah mulai tumbuh dan saya rasa ini satu indikasi yang baik ya. Dan ini bisa mendorong optimisme terus pertumbuhan properti di Indonesia. Nah, kalau kita melihat hal-hal tersebut, kita tahun ini juga menggabungkan berbagai stimulus dan juga stimulus daripada
pemerintah dan program pemerintah dan juga pemberian gimmick atau stimulus dari developer ya. Kita melakukan atau meluncing satu empathic program ya disebut dengan Wish for Home, dan ini sangat luar biasa karena dari mulai di launching tadi tanggal 6 Maret sampai tanggal 15 Mei kita sudah menjual hampir 400 unit dengan nilai transaksi 700 miliar. Dan tentu saja ini didukung oleh 15 bank besar di Indonesia termasuk Bank BTN yang sudah mensupport sangat luar biasa, dan ini kita harapkan bisa menjadi satu trigger lah ya untuk supaya industri properti bisa survive dan tumbuh lagi, terutama khususnya di rumah tapak ya. Dan ini kita lihat juga ada beberapa key driver yang kita melihat bahwa industri properti ini bisa recovery lebih cepat. Yang pertama ya otomatis kita melihat adanya vaksin gitu ya. Jadi saya nggak perlu menjelaskan terlalu detail karena saya bukan epidemiolog. Tapi intinya bahwa vaksin ini menjadi game changer karena properti ini sebenarnya sangat tergantung dari pergerakan orang, gitu ya. Kadang-kadang orang ingin membeli properti itu harus lihat fisik, harus berkunjung ke marketing office atau show unit dan memang membutuhkan waktu yang cukup lama, gitu ya. Jadi mungkin sekitar 1,5 bulan sampai 3 bulan untuk memutuskan orang ini membeli properti karena ini merupakan investasi jangka panjang. Nah, dengan adanya vaksin ini otomatis diharapkan oleh pemerintah juga adanya kekebalan komunal ya, dan sehingga orang bisa kembali lagi beraktivitas secara normal gitu ya, walaupun dengan behavior baru ya, tetap memakai masker tetapi tetap bisa ada pergerakan manusia, dan kalau ada pergerakan manusia pasti ada pergerakan ekonomi. Dan memang salah satu hal yang berpengaruh terhadap industri properti ini adalah pergerakan manusia memang. Nah, ini memang kita harapkan sebenarnya mudah-mudahan ini akan segera tuntas vaksinnya dan kita kembali lagi bisa beraktivitas dengan normal ya. Dan yang kedua adalah bagaimana kita melihat juga pemerintah berkomitmen tetap melanjutkan proyek strategik nasional ya. Jadi membangun jalan tol, kemudian juga membangun fasilitas baru, bandara dan sebagainya, sehingga kita berharap juga adanya pertumbuhan ekonomi baru ya, sentra-sentra ekonomi baru. Dan ini kita melihat dengan adanya spending pemerintah ini juga mendorong GDP kita gitu ya. Jadi supaya nanti pemerintah juga ini menjadi salah satu backbone lah spending pemerintah ini untuk GDP kita supaya tidak kembali minus gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita juga bercoba untuk mensinkronisasikan antara kebijakan pemerintah yang tadi saya sebutkan di infrastruktur, contohnya di Batam ya, kita punya development di Batam yang sudah diresmikan menjadi kawasan ekonomi khusus oleh Pak Jokowi, dan di sana kita mempunyai development dan juga kita mencoba untuk membuat satu ekosistem digital di sana. Kita meluncing satu kawasan disebut dengan Nongsadi Town yang nanti akan menjadi jembatan bagi para kreator atau developer ataupun bagi para pelaku di industri digital untuk bisa bersaing ya ataupun menjadi kompetitor bagi negara-negara yang ada di ASEAN seperti itu. Nah, jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Nah, terakhir ya yang menjadi game changer lagi, ini ketinggalan satu nih, yaitu adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, jadi ini juga saya rasa menjadi sangat penting, faktor yang sangat penting, yaitu bagaimana UCK ini menjadi pendorong untuk industri properti, terutama untuk beberapa peraturan ataupun kebijakan yang bisa mensupport industri properti menjadi lebih baik, gitu ya, menjadi lebih clear, lebih jelas secara hukum, dan ini mudah-mudahan bisa mendorong kebutuhan perumahan yang tadi disampaikan juga bahwa kita masih ada backlog sekitar 11 juta gitu ya rumah ya. Nah ini hal ini yang membuat kami bisa melihat bahwa industri properti di Indonesia ini optimis lah, bisa tumbuh lah, bisa melewati masa sulit ini. Saya rasa mungkin itu aja yang saya bisa sampaikan, Pak Pimpin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa menjadi satu input yang baik. Terima kasih. Baik, Pak Alim. Thank you, Pak. Luar biasa ini untuk sesi yang Pak Alim sampaikan ya.
Jadi memang kalau pemain besar berkomitmen kepada hal-hal besar rupanya nih. Ya, teman-teman, kita dapat paparan yang sangat baik ya, yang bisa menjadi pembelajaran buat kita ya. Mungkin kita bisa aja sih berkata, ya Sinarmas kan gede, wajar aja berada dalam kondisi yang seperti itu. Tetapi saya sendiri sangat blessing ya ketika tadi Pak Alim katakan kita belajar dari Maslow ya, hierarki Maslow. Bayangkan seorang Sinarmas, seorang BSD City masih ngutak-ngutik Maslow. Itu urusan mata kuliah mahasiswa tingkat 1. Tetapi cerita yang lucu tadi tentang Maslow tadi, kita bisa melihat bahwa knowledge driven terjadi ya. Bisnis besar itu digerakkan oleh pengetahuan ya. Tadi akhirnya juga BSD masuk ke digital dan sebagainya. Nah itu impresif yang saya dapetin Pak Alim, dan saya pikir juga teman-teman merasakan itu. Saya izinkan mengkonklusi potret yang ada dengan 2 pertanyaan awal nih Pak Alim. Pertama bicara adaptabilitas Pak Alim. Yang kedua bicara go digital, sekaligus juga nanti mewakili pertanyaannya Pak Hadi. Pertama bicara adaptabilitas. Kalau dari paparan yang ada, saya lihat ini memang BSD Sinarmas punya komitmen yang kuat untuk melakukan adaptabilitas atas COVID ini. Nah, pertanyaannya, insight yang mau saya coba kejar begini, Pak. Memang seberapa penting sih, Pak, adaptabilitas itu dibangun? Karena kan bicara adaptabilitas, ada cost di sana, ada effort di sana. Pertanyaannya, emang seberapa itu memberikan feedback kepada new customer, juga termasuk kepada existing customer malah demanding. Makin minta, makin repotin buat kita. Nah, itu satu, Pak. Kita butuh insight, Bapak, adaptabilitas. Yang kedua masalah go digital nih Pak. Kita butuh banget insight dari Bapak nih, sekomprehensif apa sih kita butuh masuk digital. Ini kan semua orang rame-rame masuk digital Pak. Cuma banyak juga yang teriak tuh Pak, nggak ngefek. Termasuk tadi pertanyaan Pak Hadi. Bicara customer handlingnya gimana Pak? Pasca dari kanal digital, lalu ke customer handlingnya gimana? Mungkin itu kira-kira pertanyaan awal dari kami, Pak Alim. Monggo Pak. Iya, jadi saya coba menjawab ya Pak Pimpin. Jadi pertama yang pernah saya sampaikan di webinar sebelumnya mungkin sepertinya bareng Pak Pimpin nih. Bahwa pada saat industri berubah, customer berubah. Jadi kalau kita lihat peta pertama adalah karena gini, industri properti ini sebenarnya customer centric ya. Itu yang harus kita sepakati. Jadi customer centric ini berubah Pak, karena menurut sensus terakhir di tahun 2020 bahwa potongan generasi ini berubah. Jadi Gen X baby boomer semakin mengecil, Gen X dan Gen Y yaitu milenial menguasai hampir 50% dari total populasi di Indonesia sekitar 270 juta. Nah, dengan melihat begitu sebenarnya karena customer kita berubah, maka kita melihat behavior orang berubah otomatis karena pasti interest baby boomer dengan Gen X yang generasi saya ataupun Gen Y itu pasti interestnya berubah, sifatnya berubah, gitu ya. Nah itu yang harus kita adaptasi, ya. Jadi karena customernya berubah, ya kitanya harus berubah, gitu ya. Jadi mungkin dulu ini kalau kita bicara desain nih ya, kira-kira dulu kalau baby boomer senangnya orang rumahnya luas, gitu ya. Iya. Gitu ya. Ya kan? Ya. Karena dan dia nggak mau 2 lantai, dia maunya 1 lantai, kira-kira begitu. Gitu ya. Tapi yang penting tanahnya luas, ada taman sehingga dia bisa berkebun, nyantai dan sebagainya. Tetapi mengenai Gen X kemudian berubah karena kemungkinan banyak pada saat Gen X itu populasinya semakin besar dan banyak kalangan pekerja. Rumah itu bukan lagi menjadi tempat utama untuk menghabiskan waktu, ya. Jadi desainnya berubah. Ya, kemudian juga karena mungkin tanahnya terbatas, sehingga desainnya berubah, yang tadinya 1 lantai menjadi 2 lantai. Tetapi yang penting secara luas ruangan sama, tetapi secara luas tanah mengecil, kira-kira begitu ya. Nah, kemudian Gen Y beda lagi. Gen Y itu tidak mau ribet, orangnya teknologi savvy, impulsif, orangnya nggak mau pusing gitu ya. Mereka nggak mementingkan brand, tetapi mementingkan fungsi benda gitu ya. Makanya kadang-kadang kalau Gen Y itu beli baju, beli merchandise itu nggak lihat merek, yang penting nyaman dipakai, harganya cocok dia beli. Dia lebih mau men-spending ke leisure. Jadi beli kopi 40.000, 50.000 dia mau gitu ya. Kira-kira begitu ya. Ya tapi kalau kita ya udahlah kopi yang 35.000 ataupun yang 15.000 kalau enak
kita minum juga gitu kan, kira-kira begitu. Ya. Nah, hal-hal begitu itu kita tidak bisa deteksi dengan by feeling, Pak Pinpin. Kita harus deteksi dengan data. That's why makanya kenapa kita melihat kita mempelajari berbagai data yang ada sehingga kita menjadi satu company yang data driven. Wow. Jadi company yang mengikuti datanya kemana itu yang kita harus beradaptasi gitu ya. Karena ini kalau Pak Pinpin kita analogikan sebagai dinosaurus gitu ya. Dinosaurus besar, kuat, tetapi karena memang dia tidak bisa beradaptasi dengan alam, dia punah juga gitu ya. Hilang. Nah, kita kan memang harus beradaptasi terus sehingga kita menjadi agile walaupun besar, agile dan kita beradaptasi dengan market. Nah, itu yang bisa saya sampaikan kira-kira. Nah, itu pentingnya bagaimana kita melakukan research, melakukan melihat data di market, belajar, beradaptasi, kemudian kita menawarkan produk yang tepat kepada masyarakat, dan memang itu butuh waktu dan butuh effort dan butuh biaya ya. Tapi memang strategi setiap perusahaan memang berbeda-beda ya. Nah, tapi ini saya coba sampaikan apa yang kita lakukan gitu. Nah, yang kedua saya coba jawab mengenai pertanyaan digital gitu ya. Betul. Nah, dulu waktu kita sebelum COVID itu kita manual, konvensional, pasang billboard, kasih e-brosur, ngadain pameran, semua common begitulah ya. Dan memang sebelum COVID cenderung orang katakan datang secara fisik, seeing is believing. Minta brosur, dia lihat, dia window shopping, dia keliling-keliling, baru dia. Nah, tetapi dengan COVID-19 ini, kita melihat karena adanya restriction daripada pergerakan, otomatis hal seperti itu tidak bisa lagi dilakukan. Karena siapa sih yang mau pasang billboard, orangnya di jalan pun sepi gitu kan? Kan kira-kira begitu, ya kan? Nggak relevan. Nah, itu yang mungkin kita coba melihat bagaimana kita tetap bisa mencapai sasaran, mencapai market, tetapi dengan informasi yang sekarang ada nih, gitu ya. Bagaimana orang lebih rela ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone, kira-kira begitu. Nah, itu yang mungkin kita lihat sehingga kita mencoba untuk masuk ke digital. Nah, memang effortnya luar biasa. Kita pun tidak tahu akan sukses atau tidak, karena itu perlu A/B testing. Karena tidak pernah ada orang yang tahu nih. Jadi semua teori itu sebenarnya selama COVID-19 ini sebenarnya testing gitu ya. Yang namanya PPKM atau lockdown itu kan juga A/B testing sebenarnya kalau menurut saya. Ya, jadi melihat model yang paling cocok gitu kan. Betul. Kita coba ke arah sana, tapi memang kita butuh effort, butuh tim, dan butuh komitmen, kira-kira begitu gitu. Dan itu yang kita coba lakukan. Dan memang kita melihat kebetulan kita juga ada program nasional sehingga bridging-nya akan lebih mudah karena kita mengkampanye nasional gitu. Jadi itu yang membantu mungkin ya bagi kami. Dan juga tadi kalau disampaikan apakah efektif? Kita belum tahu. Jadi kita melihat begini. Sebenarnya kalau kita melihat customer itu kan sebenarnya mungkin Bapak Ibu tahu kita sebut dengan ada namanya leads ya. Leads. Jadi kalau misalkan orang datang ke pameran kan pasti ngisi daftar nomor handphone. Itu kan lead sebenarnya, nanti dikontak akhirnya juga ya oleh kita punya agent ataupun oleh sales internal. Nah, tetapi kalau digital itu sebenarnya kalau kita misalkan ke market list gitu ya, kita katakan berkampanye di sana, itu orang akan masuk dan yang mencari itu menjadi leads-nya kita gitu ya. Nah, dan ukurannya sebenarnya akan lebih jelas gitu KPI-nya. Artinya misalkan memang yang menjadi PR-nya adalah bagaimana setelah leads itu masuk kemudian itu menjadi satu experience customer journey yang memang harus dijaga. Ya, setiap perusahaan punya strategi masing-masing tentu saja ya. Dan itu memang customer experience itu yang kita perlu jaga sampai nanti akhirnya bisa konversi menjadi deal. Tetapi at least leads-nya itu dapat. Nah, sekarang kalau misalkan kita katakan berkampanye dengan billboard gitu ya, dengan nilai yang sama, kita harus menghitung juga bagaimana spending itu equal dengan leads yang kita hasilkan jika kita berkampanye di digital. Kira-kira seperti itu sih, Pak Pinpin. Gitu. Nah, itu yang mungkin yang menjadi satu consideration ya. Mungkin juga saya rasa juga developer yang lain juga melakukan hal yang sama gitu ya. Cuma bagaimana menghandling leads-nya sampai ke conversion-nya itu, nah itu setiap developer punya
punya resep masing-masing Yes, tuh. Nah, gitu. Jadi itu yes. yang saya rasa yang perlu juga dipelajari juga dan perlu tetap dilakukan research dan testing-testing ya, bagaimana karena ini kadang-kadang, bisa jadi leads yang masuk itu, bisa fail juga karena, dia cari A ditawarin B, kira-kira gitu. Kemudian dia mau A harganya nggak cocok gitu kan, karena daya beli juga katakan kemampuan cash flow juga berpengaruh. Nah, jadi hal seperti itu yang memang sampai sekarang juga kita masih belajar sih Pak Pimpin, gitu. Kira-kira Ya, begitu. Pak Alim ini saya pikir menjawab cukup baik ya pertanyaan Pak Hadi tadi ya. Jadi bisa bicara customer journey ya. Memang benar sih teman-teman. Kita rame-rame go to online, tapi ketika pada tataran human services-nya hancur Pak. Iya. Jadi menjawab customer bukan oke Pak Pimpin, tapi dengan 2 huruf oke. Kita udah komunikasi sampai 15 chat tuh, atau Iya, ditutup sama mereka dengan oke, terasa kering, betul, terasa berjarak. betul, Nah, betul. jadi Pak Hadi, saya pikir itu udah highlighting yang tegas sekali dari Pak Alim. Customer journey-nya, ayo kita create ya. Monggo, implementasinya masing-masing seperti apa. Pak Alim, ini saya juga melakukan highlighting yang luar biasa ya, bicara tentang berbisnis properti dengan data driven ini yang disuarakan oleh Sekali Bersinar Mas, ini merupakan informasi dan insight yang luar biasa Pak. Ya teman-teman, ayo dengan sekecil apapun proses yang kita lakukan mulai berorientasi, mulai melek data driven. Nah Pak Alim, ini saya tergelitik nih Pak Alim, satu pertanyaan terakhir nih Pak. Gimana menurut Pak Alim? Pak Alim kan dengan Sinar Masnya mengorientasikan kan segmen milenial Pak. Seberapa seru sih Pak segmen milenial itu? Jangan-jangan dia cuma besar di angka, tapi pada tataran praktikal bisnis kempes gitu. Iya, iya, Kita boleh iya. dong minta bocorannya dikit? Iya. Jadi begini Pak Pimpin, kita memang sebenarnya, melihat, yang tadi saya sampaikan launching satu produk itu, dengan desain yang baru memang tidak serta-merta muncul dari sesuatu yang tanpa research ya. Jadi kita research dan memang, ternyata, pertama memang yang berpengaruh yang pasti adalah daya beli, Pak Pinpin. Jadi, kalau saya mengutip teman kita nih dari Pak Ali, "Cash is the king, cash flow is the queen." Jadi cash flow berpengaruh. Jadi kadang-kadang daya beli kita harus perhatikan juga. Jadi kita punya produk, punya gimmick, punya stimulus, apapun itu yang sempat saya sampaikan di webinar sebelumnya, bahwa daya belinya ada nggak? Nah, daya beli itu yang kita harus perhatikan gitu ya. Nah, jadi, kita melihat memang, saat ini dengan tadi saya sampaikan dengan, income bracket yang ada gitu ya, itu kita melihat adanya, satu, irisan di mana Gen X dan Gen Y itu mempunyai income bracket yang cukup, masif gitu ya, dan I itu see. yang coba kita tap gitu. Nah, bagaimana caranya? Ya kita melihat behavior interest-nya mereka sebenarnya, dan juga kemampuannya mereka. Jadi yang tadi Pak Handaru sampaikan, bisa aja ada orang yang punya kemampuan untuk beli gitu ya, tetapi ada orang kemampuan untuk nyicil. Nah, kalau kita lihat daripada term of payment yang, saat ini kita alami, memang hampir 60%, term of payment-nya adalah KPR. Nah, asumsinya, Ya, itu adalah end user gitu ya. ya, Dan ya. apapun yang nanti, bisa saja mungkin yang kita jual mungkin bisa aja orang tuanya bayarin. Jadi Ya, kadang-kadang, memang, masalah beli itu kan sebenarnya di down payment, Pak Pinpin. betul, Cicilannya cukup betul, tapi down payment-nya nggak cukup gitu ya. Makanya betul, oleh salah betul. satunya kita ada program yang tadi saya sampaikan, Wish for Home itu ada diskon, ada, Hmm. kemudahan down payment, dan kita juga ada launching, yang baru itu yang saya sebutkan tadi Maisa itu malahan tanpa DP gitu. Kita Ya, kerjasama dengan beberapa bank tanpa DP. Jadi itu yang memitigasi dan kita lihat, kalau kita mengaca dari 20, sekian persen ya, dari sensus penduduk, itu sempat, disampaikan bahwa hampir, 60% dari milenial itu belum punya hunian. hmm. Dan kalau kita lihat bahwa ke depannya ini market yang akan menguasai populasi, Betul, gitu. Nah betul, nah betul. nah itu yang kita lihat. Jadi, apakah ini akan bertahan lama? Kalau kita lihat dari data, itu harusnya bertahan lama, gitu. Karena dari tahun tadi kalau kita lihat dari, materi saya itu kan hampir 15 sampai 20 tahun tuh, dia income bracket-nya tebal.
gitu ya, dan kemudian itu akan bertahan sampai ada generasi sentennial yang nanti tumbuh lagi, kira-kira begitu setelah itu. Nah, jadi itu yang kita lihat sebenarnya. Nah, apakah desainnya akan terus mengikuti ini? Kita belum tahu, tapi kita logikanya melihat bahwa pada saat sekarang mungkin orang membeli rumah yang size-nya kecil, ya. Tapi kemudian setelah 5 atau 10 tahun ke depan, dia sudah mempunyai income yang lebih baik, dia sudah lebih berkeluarga, pasti secara needs akan berubah. Nah, ini mungkin akan butuh rumah yang lebih besar, tapi mungkin tidak sebesar kebutuhan Gen X, kira-kira begitu ya. Jadi itu yang mungkin kita tetap harus ikuti dan kita perhatikan, dan itu yang saya sampaikan bahwa kita melihat market, karena properti ini customer centric, kita harus tetap melihat data, meresearch dan melihat behavior-nya. Jadi kalau ditanya apakah market milenial ini akan bertahan, ya kalau lihat dari income bracket dan populasi sih harusnya iya. Ya, tapi kita nggak pernah tahu ya. Tapi kalau kita lihat data sih harusnya seperti itu. Ya, jadi, nah, cuma kita lihat behavior-nya, apakah kebutuhannya memang rumah-rumah yang kecil atau memang rumah yang seperti apa. Nah, itu yang kita perlu pelajari bersama-sama. Jadi kita juga melihat bagaimana kebutuhan dan juga daya beli ya. Kadang-kadang yang sekarang kita lihat ada juga milenial yang sudah mungkin mendekati umur 40 ya. Jadi milenial kan sampai 39 nih gitu ya. Nah, itu mereka udah punya rumah pertama, kemudian mereka ingin berinvestasi lagi yang kita kalau istilah saya sekarang itu adalah upgrader. Jadi ingin mengupgrade gitu ya. Dia menjual rumah yang investasi sebelumnya, dia mengupgrade. Naik kelas. Nah, itu upgrader. Nah, upgrader ini yang kita antisipasi sebenarnya dengan bagaimana kita menjual misalkan Ether gitu ya, yang harganya lebih mahal tetapi kebutuhannya terpenuhi karena mereka kelas pekerja, anaknya udah mulai sekolah gitu kan ya, tetapi mereka tidak terdistract satu sama lain. Nah, itu hal itu kan harus dipelajari terus. Nah, jadi memang antisipasinya saya sebenarnya dikembalikan lagi ke setiap developer sebenarnya. Bagaimana developer itu melihat satu market dan memang kemampuan daya beli di masyarakat sebenarnya. Dan memang keuntungan di kami memang karena kita township development, jadi otomatis ya kalau saya mereview ataupun melihat mereferensikan dari teman saya Pak Ali nih yang dulu sempat saya sampaikan bahwa investasi yang tumbuh itu adalah investasi di mana ada CBD yang dibangun. Kira-kira begitu. Jadi kalau kita melihat ada CBD, pertumbuhan ekonomi, ya. Jadi akhirnya ada ekonomi dan akhirnya tumbuh gitu. Jadi jangan sampai nanti orang beli rumah tahun ini, 10 tahun ke depan, di sekelilingnya nggak ada pertumbuhan ekonomi, ya rumahnya nggak tumbuh. Kemudian juga akses, lokasi, infrastruktur, dan sebagainya. Kira-kira itu Pak Pinpin yang bisa saya jawab. Ya, Pak Alim, bicara pemasaran properti memang luar biasa ya, customer centric, behavior driven ya. Tadi kayak ada properti dibayarin bapak emaknya, itu jadi micro segmenting banget tuh. Kalau di orang awam tuh dijadiin gosip tuh Pak, ya masih dibayarin papa mama. Tapi buat kita marketer, ternyata market itu ada loh. Memang secara klasik Pak Alim, orang mampu cicil rumah Pak, tapi sekaligus orang tidak mampu membayar down payment. Rumah. Betul. Ya, ini klasik banget gitu. Nah, kita sebagai marketer kalau bisa melihat itu kan kita seharusnya mampu membangun adaptasi yang sesuai ya. Jadi Pak Alim makasih. Hari ini kita belajar banyak dari Pak Alim. Teman-teman boleh dong apresiasinya buat Pak Alim, jempolnya boleh dong teman-teman. Wah, iya nih Pak, ada 300 orang nih Pak yang kelihatan cuma di layar satu. Masih ada 30 layar. Baik, Pak Alim, thanks a lot ya buat sesi hari ini. Saya belajar banyak dan saya pikir teman-teman juga belajar banyak. Sampai jumpa Pak Alim.